Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nur Fauziah dengan nomor induk mahasiswa 1807750. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis permainan tradisional. Permainan yang akan saya bahas adalah permainan tradisional engklek. Model pembelajaran berbasis permainan tradisional merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan permainan engklek dengan model pembelajaran. Selanjutnya, pengertian permainan tradisional engklek. Permainan engklek dikenal sebagai permainan rakyat yang sangat dekat dengan dunia anak-anak. Permainan tradisional engklek adalah sebuah permainan sederhana yang dilakukan dengan cara melemparkan sebuah pecahan genteng. Satu anak hanya memiliki satu pecahan genteng yang disebut gacu. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran berbasis permainan tradisional engklek. Yang pertama, memperluas interaksi sosial serta dapat mengembangkan keterampilan sosial. Yang kedua, meningkatkan perkembangan fisik, koordinasi tubuh, dan mengembangkan keterampilan motorik halus. Yang ketiga, membantu dalam pembentukan kepribadian dan emosi anak. Yang keempat, mengajarkan anak untuk mematuhi aturan-aturan dalam permainan. Engklek merupakan permainan tradisional Indonesia yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan permainan lainnya. Permainan ini menyebar ke Indonesia pada zaman kolonial Belanda, yaitu dengan latar belakang cerita perebutan petak sawah. Maka dari itu, engklek dimainkan dengan cara meloncati garis kotak-kotak dengan menggunakan satu kaki. Tahukah kamu bahwa sangat banyak manfaat yang bisa didapat dari permainan ini? Menurut penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2015, engklek dapat meningkatkan kecerdasan anak, di antaranya linguistik. Anak dilatih untuk berbicara dan mendengarkan temannya karena permainannya berkelompok. Logika matematik. Anak dilatih menghitung jarak pijakan pertama dengan kotak berikutnya. Interpersonal. Untuk melatih toleransi. Intrapersonal. Melatih anak bersikap sabar, tenang, dan nyaman agar terbiasa di dalam kelompok. Kinestetik. Ternyata banyak kan manfaat yang bisa didapat dari engklek? Maka dari itu, mari kita kembangkan kembali permainan ini, karena permainan ini banyak manfaatnya untuk meningkatkan kecerdasan pada anak. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran berbasis permainan tradisional engklek. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Yang ketiga, masing-masing kelompok diberi materi untuk dibaca dan dipahami. Yang keempat, siswa memperhatikan gambar atau video mengenai tata cara permainan tradisional engklek. Berikut video mengenai tata cara permainan tradisional engklek. Bosan juga ya?
kita cuma di saung gini. Teman-teman yang lain udah pada liburan. Clara, Bintang, kalian sedang apa? Bu, cuma lagi ngobrol aja nih. Clara, liburan gini kamu nggak jalan-jalan? Mama bilang lusa mau ajak aku berenang di waterboom. Wah, seru tuh. Kamu nggak kemana-mana, Bintang? Belum tahu. Soalnya papaku masih sibuk. Bosen juga ya kita cuma di saung gini. Teman-teman yang lain udah pada liburan. Clara, Bintang, kalian sedang apa? Bu, cuma lagi ngobrol aja nih, Bu. Bubu, kamu punya permainan yang seru nggak? Kita bosen nih. Bagaimana kalau kita main engklek? Engklek? Iya, engklek adalah salah satu permainan tradisional yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Sepertinya kita lebih baik bermain di sini saja. Jadi kita tidak kesulitan untuk membuat petaknya. Lalu, kapur itu untuk apa? Iya, untuk apa, Bu? Dan bagaimana cara bermainnya? Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Yang kelima, siswa mempraktekkan permainan tradisional engklek dan setiap kotak dalam permainan engklek terdapat butir-butir soal. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran berbasis permainan tradisional engklek. Yang pertama, menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, mengandung unsur melestarikan kearifan lokal berupa permainan tradisional. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran berbasis permainan tradisional engklek. Yang pertama, ketidaktahuan siswa dalam permainan tradisional engklek sehingga membuat guru harus lebih banyak materi untuk menjelaskan. Yang kedua, karena siswa dituntut untuk aktif, maka ketika terlalu banyak kelompok akan tidak terkendali. Selanjutnya, contoh penerapan pembelajaran berbasis permainan tradisional engklek. Penerapan pembelajaran berbasis permainan tradisional engklek yaitu peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan cara diacak dan setiap kelompok menentukan urutan kelompok dan urutan anggota kelompoknya untuk bermain. Permainan dimulai saat anak yang bermain melemparkan gacu dan berhenti pada salah satu kotak yang bernomor. Setiap nomor tersebut terdapat satu pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru, dan guru memberikan pertanyaan bersamaan dengan anak tersebut bermain. Di sini, anak dilatih untuk berkonsentrasi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sambil bermain engklek. Jika anak berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka kotak itu menjadi rumah atau tempat tinggalnya dan mendapatkan nilai untuk kelompoknya. Permainan ini dilakukan hingga semua anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk bermain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.